Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan Puja. Gimana kabarnya hari ini? Baik nggak? Hari ini agak berbeda ya dari hari kemarin. Kemarin Puja ngebahas tentang sahabat-sahabat Nabi. Hari ini, hari spesial ini, Puja akan bahas tentang kisah Nabi. Siapa ya? Oke. Tanpa berlama-lama, Puja akan bahas tentang kisah singkat Nabi Nuh. Mungkin udah familiar ya bagi teman-teman, tapi Puja pengen menceritakan lagi deh. Oke, tanpa berlama-lama, let's get it! Nabi Nuh merupakan salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib diimani oleh umat Islam. Kisah Nabi Nuh alaihissalam yang paling terkenal ialah peristiwa banjir bandang yang menimpa kaumnya yang tidak mau taat dan bertobat kepada Allah. Pada saat tersebut, Nabi Nuh beserta pengikut setianya membuat kapal besar sehingga mereka bisa selamat dari azab pedih Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Nuh tersebut dapat menjadi rekomendasi cerita anak yang dapat Bunda bacakan ke si kecil. Kisah Nabi Nuh banyak mengajarkan pesan moral dan nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Tak hanya itu loh, melalui cerita Nabi Nuh, Bunda sekaligus dapat menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak-anak melalui beragam kisahnya. Oke, yang pertama Puja akan masuk tentang kisah Nabi Nuh dan kaumnya yang membuat kapal besar. Nabi Nuh merupakan nabi yang melakukan dakwah selama 500 tahun. Wah, lama banget ya. Dan meninggal di usia 950 tahun. Waduh, itu hampir 1000 tahun loh teman-teman. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kaum penyembah berhala. Mereka yakin bahwa menyembah berhala dapat membawa kebaikan dan menolak bala. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan sekuat tenaga kepada kaumnya yang keras kepala. Namun demikian, selama berdakwah ia hanya mendapatkan 70 hingga 80 pengikut saja teman-teman. Suatu ketika nih Nabi Nuh kemudian berdoalah kepada Allah. Nabi Nuh berdoa supaya kaumnya diberi hidayah. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut dan memerintahkan Nabi Nuh dan pengikutnya untuk membuat sebuah perahu yang besar. Nabi Nuh dan para pengikutnya yang setia akhirnya membuat perahu di atas bukit. Mereka menebang pohon dan menggunakan kayu-kayunya untuk membuat kapal. Kaum Nabi Nuh alaihissalam yang keras kepala malah mengolok-olok pekerjaan tersebut. Mereka bahkan berani melempar kotoran kepada Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya ketika mereka sedang membuat kapal. Setelah perahu Nabi Nuh selesai, beliau kemudian mengajak kaumnya untuk masuk ke dalam perahu. Nabi Nuh alaihissalam juga membawa serta seluruh jenis binatang, masing-masing sepasang untuk setiap jenisnya. Selain itu, Nabi Nuh juga membawa benih-benih tumbuhan. Hal ini supaya kelak jenis hewan dan tumbuhan tersebut tetap bisa berkembang biak. Dari dulu emang udah berpasangan-pasangan ya. Duh, kasihan banget sekarang ini jomblo. Awan pun mulai mendung disusul dengan suara gemuruh halilintar. Hujan lebat pun turun amat lebatnya. Dan konon tak kunjung reda sampai 3 hari lamanya. Hingga akhirnya terjadilah banjir bandang. Kapal Nabi Nuh alaihissalam mulai terangkat karena air mulai membanjiri daratan.
Tidak ada tempat yang aman dari banjir saat itu kecuali kapal Nabi Nuh alaihissalam. Hujan terus selama 40 hari 40 malam. Setelah itu hujan perlahan mulai reda dan air perlahan mulai surut. Setelah 150 hari kemudian, waduh lama banget dia, berapa bulan tuh? 5 bulan. Ya Allah, 5 bulan kalau hujan mulu, tsunami. Nabi Nuh dan para pengikutnya yang setia turun dari kapal dan mulai membangun kehidupan yang baru. Mereka hidup dalam nuansa ketaatan dan kesejahteraan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Keturunan Nabi Nuh alaihissalam pun semakin banyak dan menyebar ke seluruh pelosok bumi. Masya Allah. Oke, cerita yang kedua adalah kisah Kan'an, anak Nabi Nuh yang durhaka. Selain kisah tentang umat Nabi Nuh, cerita mengenai keluarga dan anak-anaknya juga menyimpan banyak pesan moral untuk anak ya Bunda. Nabi Nuh alaihissalam memiliki 4 orang putra, yaitu Syam, kedua Kaan, yang ketiga Yafits, dan yang keempat Kan'an. Pada saat banjir bandang terjadi, semua anak Nabi Nuh alaihissalam berada di dalam kapal, kecuali anaknya yang Kan'an. Yang Kan'an ya, ia termasuk dalam kaum pembangkang yang menolak ajaran Nabi Nuh alaihissalam, ayahnya sendiri. Aduh, benar-benar. Hai anakku, marilah ikut bersama kami. Janganlah engkau turut bersama orang-orang kafir, kata Nabi Nuh kepada Kan'an. Namun dengan sombongnya anak ini, Kan'an menolak ajakan ayahnya. Saat banjir bandang semakin tinggi, Kan'an tak luput ikut terombang-ambing. Ia hanya menggunakan sebilah kayu untuk tetap mengapung. Nabi Nuh sempat berteriak memanggil anaknya tersebut agar naik ke atas kapal. Naiklah ke perahu bersamaku nak, ajak Nabi Nuh. Akan tetapi si Kan'an ini menolak dan terus berenang ke arah gunung. Padahal Nabi Nuh telah memperingatkan Kan'an bahwa tidak ada yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya ia pun ikut tenggelam bersama dengan orang-orang durhaka lain yang menentang ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam sangat bersedih dan menyesali sikap putranya yang tetap keras sampai saat terakhir menjelang ajalnya. Allah kemudian mengingatkan dan menghibur Nabi Nuh meski putranya dan keluarga sendiri adalah keluarga sendiri, namun ia termasuk kafir karena menentang ajarannya. Itulah kisah Kan'an, cerita singkat tentang Kan'an putra Nabi Nuh yang pembangkang. Oke, yang terakhir kita akan masuk kepada hikmah cerita dari kisah Nabi Nuh untuk diajarkan kepada anak kita. Dua kisah Nabi Nuh di atas mengajarkan banyak pesan moral. Kesabaran dari Nabi Nuh dalam berdakwah selama ratusan tahun, meski hanya memiliki puluhan pengikut, patut dijadikan teladan oleh kita semua. Bunda dapat mengajarkan kepada si kecil apabila mengajak orang lain dalam hal kebaikan harus dilakukan dengan penuh kasih sayang, seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah. Bunda ajarkan pula kepada anak bahwa sabar dalam menghadapi kesulitan merupakan kunci kesuksesan. Setiap kali menemui sebuah tantangan dan hambatan sebagai hamba Allah yang baik, maka diharapkan kita menjadi orang yang sabar dan terus tawakal kepada Allah.
Di sisi lain, janganlah meniru sifatnya Kan'an dan kaum Nabi Nuh yang tidak mau diajak bertobat dan tetap memilih menjadi kafir hingga azab merenggut nyawa mereka. Bunda dapat memberikan pemahaman pada anak bahwa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah jalan selamat di dunia dan di akhirat. Setiap orang akan mendapatkan balasan yang setimpal dan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Sebelum Puja menutup, Puja akan menyampaikan sedikit mukjizat Nabi Nuh yang untuk pengetahuan kita semua. Berdasarkan kisah Nabi Nuh, terdapat beberapa mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Nuh. Yang pertama adalah Nabi Nuh merupakan salah satu nabi yang memiliki gelar ulul azmi karena kesabarannya dalam berdakwah ratusan tahun kepada kaumnya dan hanya memiliki puluhan pengikut saja. Gelar ulul azmi diberikan kepada nabi dan rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Yang kedua adalah Nabi Nuh mampu berumur panjang hingga 950 tahun dan berdakwah ratusan tahun. Yang ketiga, Nabi Nuh dan para pengikut setianya berhasil membuat kapal berukuran sangat besar dan kokoh hingga bisa menampung hewan dan tumbuhan dalam jumlah besar. Kapal Nabi Nuh berhasil melewati banjir besar dan bertahan hingga air surut. Semoga kisah Nabi Nuh dapat mengajak umatnya beriman. Semoga kisah Nabi Nuh dalam mengajak umatnya beriman kepada Allah dapat menjadi pengingat bagi bunda dan anak-anak untuk selalu taat pada Sang Pencipta. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum.